Mudah-mudahan senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat buat kita semua. Wabil khusus di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang paling terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dikatakan ini menjadi satu nikmat yang paling penting buat kita semua. Karena adanya iman dan Islam biqabulin ala fi'lil ibadah. Tersebab Allah Subhanahu wa taala menerima pekerjaan ibadah kita. Segala sesuatu yang terkait dengan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan diterima kalau nggak ada iman dan Islam. Jadi syarat daripada ibadah tersebut, kita baca dalam ilmu fikih, mau wudu dan lain sebagainya, syarat nomor satunya adalah Islam itu sendiri. Maka ketika orang sudah Islam dan iman, sekecil apapun dia beribadah kepada Allah, itu ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kawinkan antara amal dan ilmunya. Jadi si ilmu nggak bisa berdiri sendiri. Si amalan pun nggak bisa berdiri sendiri, maka jikalau dia bertemu antara ilmu dan amal, maka barulah jadi ujroh atau sawabullah. Jadilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah bertemu. Maka nggak cukup orang itu beribadah kepada Allah tanpa ilmunya. Nggak cukup orang itu berilmu tanpa ibadahnya. Dua hal inilah yang senantiasa kita cari untuk meningkatkan kualitas takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siang hari ini kita niat dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman dan Islam kita serta taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, serta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan beliau adalah Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kita semua. Mudah-mudahan sholawat yang tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW mendatangkan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ibad rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita surah Ali Imran ayatnya 33. Ini Ali Imran beda dengan surat-surat lain, walaupun depannya pakai al itu. Ya, seperti pernah saya bahas di sini, al itu menandakan mufradat, barang yang sifatnya tunggal. Biasanya pakai al. Ya, jadi dua nih, bahasa Arab nih cirinya dua. Kalau dia pakai al, kalau dia nggak ada alif lam di depan, berarti dia pakai tanwin di belakang. Itu menandakan mufradat, nunjuk barangnya satu. Makanya Al-Baqarah itu sapi betina, satu sapi betinanya. Ada An-Nisa, yaitu alif lam di depannya. Tapi kalau yang ini bukan Al-Imran, tapi Ali Imran bacanya. Kan orang sering baca Al-Imran. Kalau Al-Imran berarti mufradat menunjuk kepada satu, si Imrannya aja. Padahal nggak begitu. Kalau dikatakan Ali, lagi ngomongin Ali, keluarganya Imran. Ya, jadi keluarganya Imran yang dibahas dalam surah Ali Imran ini. Makanya dia bukan Al, tapi Ali. Ya, alinya pakai alif lam. Ya, bukan Ali. Ali pakai ain. Kalau Ali pakai ain, berarti Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, yaitu Ali bin Abi Thalib,
ya itu mantunya Rasulullah. Kalau ini pakai Ali, pakai alif aja, nggak pakai ain. Ya, dalam surat ini Ali Imran dikatakan di ayat 33. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah berfirman, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa. Allah memilih Adam. Yang pertama Allah pilih Nabi Adam. Wa Nuhan, dan Allah pilih Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran alal alamin, di atas semesta alam. Maknanya dipilih, Allah jadikan mereka utusan. Jadi utusan syaratnya terpilih, karena dari 124.000 nabi, ya ternyata nggak ada nama kita di situ. Berarti kan Allah pilih semuanya. Siapa aja yang pantas jadi nabi dan rasul. Jadi bukan diri kita yang mantesin dirinya, bukan. Tapi Allah yang pilih. Dari sekian banyak orang yang saat itu sezaman dengan Nabi Nuh, ada yang zaman dengan Nabi Hud, Nabi Soleh dan lain sebagainya, tapi Allah pilih sebagian aja. Maka memilihnya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan orang-orang yang terbaik. Maka dibilang innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kalau kita lihat ayatnya, Nabi Adam dipilih, tapi nggak pakai ala, nggak pakai keluarganya. Jadi siapa aja yang ikut Nabi Adam? Ada istrinya, Sayyidah Hawa. Anak-anaknya sebagian, maka nggak disebut Ali Adam. Karena keluarga Adam nggak seluruhnya ikut gerbong Nabi Adam. Ada satu anaknya yang nggak ikut. Nabi Nuh juga nggak disebut Ali di situ, cuma Nuhnya aja yang disebut. Maka Nabi Nuh yang dipilih hanya Nabi Nuh. Istri yang hidup bareng dengan Nabi Nuh berkaitan dengan anaknya juga. Ya, anak Nabi Nuh ini ada yang ikut Nabi Nuh namanya Sam. Yang nggak ikut Nabi Nuh namanya Kan'an. Istrinya nggak ikut sama Nabi Nuh. Maka nggak dikatakan Ali. Kenapa Allah nggak pilih keluarga Nabi Nuh? Allah pilih Nabi Nuhnya aja, tapi nggak pilih keluarganya. Nah, kalau yang dipilih Ali keluarga, berarti semua keluarganya itu ada di rel yang sama dengan nabinya. Maka di sini yang dikatakan Ali cuma dua, ada Ali Ibrahim dan Ali Imran. Ali Ibrahim itu adalah keluarga besar dari Israel. Ya, Nabi Ibrahim punya istri dua, anaknya satu Nabi Ishak, yang satu Nabi Ismail. Nabi Ishak nanti punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Isa. Jadi kata-kata Nabi dari Bani Israel jalurnya dari situ semua. Ada Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail turun ke bawah ketemu namanya Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga yang tidak ada berkhianat sedikit pun kepada Allah, Allah pilih Ali Ibrahim, keluarganya. Nabi Ibrahim kan keluarganya nggak ada yang berkhianat. Istrinya dua, dua-duanya ikut sama Nabi Ibrahim. Anaknya dua, dua-duanya juga ikut sama Nabi Ibrahim. Nah, satu kali istrinya yang satu namanya Hajar. Mekah itu kan disebutnya wadi, Pak. Wadi itu lembah. Dahulu kalau di Mekah dia ada kehidupan, di mana ada air berarti di situ ada kehidupan. Orang yang pertama menduduki Mekah pada saat itu Nabi Ibrahim beserta Sayyidah Hajar. Ya, sebentar lagi, sedikit lagi dia mau lahir, ya ada firman dari Allah untuk ninggalin anak dan istrinya di situ. Nabi Ibrahim karena ada perintah dari Allah yang dia nggak bisa cegah dan nggak bertanya sama Allah, ditinggal sama dia. Pesan sama bininya, terus tinggalin kamu, tinggalinnya di sini. Ya tempatnya kayak begini. Yang perintah siapa Ibrahim? Yang perintah Allah. Itu istrinya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, diserahin Nabi Ibrahim sama Allah. Di tempat kayak begitu. Istri kita mau ditinggalin seminggu, ditanya dulu, apa kira-kira yang mau ditinggalin? Iya kan? Ini tempatnya aja kayak begitu.
Nggak ada tempat-tempat minumannya, nggak ada makanannya, nggak ada. Dan belum tahu sampai kapan pulangnya, belum tahu. Jadi kalau wahyu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang nabi pergi, pulangnya nggak dikasih tahu. Persis kayak kaum muhajirin yang dibawa sama Nabi ke Madinah. Nggak ada yang tanya kapan baliknya ya Rasulullah ke Madinah. Makanya saya bilang, ini kaum muhajirin nih, yang asal katanya hajar, artinya dia berpindah, nggak gampang berpindah. Berpindah dia harus tinggalin kerjaannya, dia harus tinggalin rumahnya, dia harus tinggalin keluarganya. Sampai kapan ya Muhammad? Belum tahu sampai kapan. Orang kalau takkidan lil imanihi, kalau dia nggak kuat dalam keimanannya, mikir. Kalau kayak gitu mau mikir 1000 kali. Mau pindah, cuman nggak tahu tempatnya di mana. Bahkan tinggalnya pun nanti bakal numpang sama kaum Ansor. Seumur hidup kita bakal tinggal numpang, mau mikir gitu. Mau dikasih apa ntar di sono? Udah gitu orangnya belum kenal lagi sama sekali di Ansor ini, belum kenal, kan belum tahu gitu. Maka pertama kali Rasul bertemu dengan kaum Ansor, dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi dalam waktu yang lama, kaum Ansor pun juga sama seperti itu Pak. Menerima orang yang sebelumnya nggak kenal, tinggal di rumah dia. Kita tinggal saudara di rumah kita, sampai kapannya aja masih bisa kita tanya. Ini orang lain yang kita nggak tahu datangnya dari mana, bukan saudara kita. Belum ketahuan tinggalnya sampai kapan, tapi semua urusan yang terkait dengan nafkah kewajiban tuan rumahnya. Itu kalau nggak besar hati antara Ansor dan Muhajirin, kalau bukan karena kecintaan sama Nabi, dia bubar saudara. Udah nggak kuat kayak begitu. Makanya orang-orang hijrah itu nggak mudah. Sering katakan hijrah kita mungkin nggak sama perpindahan badan kita. Kita hijrah tuh cuma dari perbuatan kita aja, ninggalin sesuatu yang nggak baik. Dan hijrah pahit Pak, nggak ada yang enak hijrah. Kalau hijrah enak, bukan pahala isinya. Ada orang hijrah dari perbuatan nggak baik jadi perbuatan baik, jadi cemoohan orang. Biasa nggak sholat, sholat. Biasa nggak pakai kain, jadi cemoohan orang. Nggak itu. Cara Allah nyopotin dosa dari tubuh kita tuh sakit, Pak. Mau di dunia atau di neraka sama sakitnya. Kalau di dunia ya cemoohan orang yang disakit buat kita. Ya kayak dikulitin, kayak dicopotin daging dari tulangnya, nyopotin pelan-pelan begitu. Sakit nih dengerin omongan orang. Kadang kita nggak sholat, tumben sholat. Ini orang yang ngomong tumben satu masjid ngomong tumben semua. Itu hijrah begitu. Kalau katakan hijrah itu enak, wah, nggak pasti semua orang bisa mampu dalam hijrahnya. Karena nggak semua orang mampu dalam hijrahnya, karena hijrah itu pahit sudah. Nggak mudah, nggak gampang. Hijrah yang dituntut oleh Rasul kepada kita adalah hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Jangan pernah puas dengan kebaikan kita. Jangan pernah puas dengan amaliyah kita. Jangan pernah puas dengan sodakoh kita. Tingkatin terus. Karena perjalanan kita lebih jauh dari apa yang kita bayangkan. Perjalanan kita di kuburan aja lebih lama dari dunia ini sendiri. Coba aja lihat. Orang paling lama di dunia 80, 90 udah jarang. Iya kan? Tapi dalam kubur lebih dari 90 tahun di situ. Itu transitnya itu belum nyampe mentoknya saudara. Bukan tujuan tuh alamnya. Gimana yang tujuannya? Bahkan dikatakan perjalanannya, Sayyidina Utsman mengatakan dalam kitab Nasihatul Ibad, perjalanan yang belum tahu jarak tempuhnya kayak gimana dan perjalanannya kayak gimana belum tahu saudara. Jadi kalau kita masih menyatakan aman dalam perjalanan kita menuju akhirat, berarti antum lebih tahu dari Sayyidina Utsman saudara. Tahu perjalanannya kayak gimana, tapi tenang-tenangnya kita ini nganggap habis ini perjalanannya lancar-lancar aja. Jadi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala enggak semudah apa yang kita bayangkan. Enggak seperti hidayah yang Allah titipkan di dunia ini, enggak seperti itu. Maka menuju perjalanan yang panjang ini jangan pernah cukupkan ibadah kita dengan yang wajib-wajib aja. Ya, tingkatin sunnahnya, tingkatin segala sesuatunya. Mudah-mudahan inilah yang menjadikan perjalanan kita nanti yang panjang menuju alam akhirat menjadi perjalanan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, Allah pilih di atas semesta alam
menjadi orang yang paling terbaik, contoh untuk kita semua. Zuriyatan ba'duha min ba'd. Keturunannya, zuriyahnya, ba'duha, sebagian di antara mereka, min ba'din dari sebagiannya, wallahu sami'un alim. Allah sami', Allah maha mendengar, alim, dan Allah maha mengetahui. Nah ini kita lihat inti dari Ali Imran ini ayat 35. Ini kisahnya. Ya. Di sini dikatakan idqalatim ra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi Imran ini ayahnya Sayyidah Maryam. Ya, istrinya namanya Hannah bin Fakuds, nggak punya anak lama. Ya, tiba-tiba punya anak, tapi anaknya itu sudah dinazarkan menjadi ta'bidan, orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak. Artinya kalau ibadah sama Allah yang kontinu tanpa jeda, ya bagusnya laki-laki berarti. Kalau laki-laki kan ibadahnya nggak ada jeda ya. Kalau perempuan, wah nggak bisa. Banyak ilatnya kalau perempuan ibadah, banyak peraturannya. Kalau dapat dalam satu ruangan, ruangannya harus tertutup, nggak boleh kelihatan yang lain. Ya kan? Terus ada headnya, ada nifasnya, banyak jedanya nanti perempuan. Beda keunggulannya dengan kita orang laki-laki. Maka Nabi Imran ini berharapnya anaknya laki-laki. Jauh sebelum Sayyidah Maryam ini dilahirkan, idqalatim imra'atu Imran. Berkata Imra'ah, istrinya Imran. Istrinya Imran ini ibunya Sayyidah Maryam. Apa doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini kita ngomongin sesuatu yang belum ada. Perutnya belum ada isinya. Belum tahu ini ada isinya apa enggak. Cuman ngomong aja. Rabbi ya Allah ya Tuhan kami. Inni nazartu, sesungguhnya saya nazarkan laka bagi engkau ma fi batni, apa yang ada di dalam perut saya, muharraran, menjadi seorang hamba yang patuh kepada engkau, fataqabbal minni, maka terimalah minni, nazar saya. Jadi Sayyidah Maryam ini orang yang sudah dinazarkan oleh emaknya sendiri. Ibunya udah nazarin. Dipegang perutnya belum ada isinya, belum tahu isinya itu. Makanya orang kalau udah dinazarkan menjadi sesuatu yang baik, kadang ada dorongan, kita nggak dinazarkan. Makanya waktu itu saya pernah bahas di sini. Punya anak soleh dan soleha itu panjang prosesnya Bang. Kalau anaknya udah muncul kita baru doain, jarang jadinya kalau yang di situ. Biasanya kalau mau soleh soleha prosesnya sebelum orangnya ada. Di situ udah ada permintaannya. Nabi Ibrahim minta Nabi Ismail. Ya, sebagai doa yang sering kita baca. Ya, waja'alna lil muttaqina imama, itu doa jauh sebelum Nabi Ismail, belum ketahuan ada atau enggak dalam perut ibunya, belum tahu. Tapi doanya seperti itu, waja'alna lil muttaqin. Jadikan anak-anak saya itu orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama, jadikan anak saya pemimpin, imam. Jadi bahasa kita Nabi Ibrahim ini anaknya nggak mau jadi makmum, mau jadi imam mulu. Dijawab sama Allah, dijawab, cuma lama karena doa itu semakin mengkerucut, semakin kecil, apa namanya, keciriannya semakin banyak, ya makin lama makin sulit untuk mendapatkannya. Jadi Nabi Ibrahim minta sama Allah untuk mendapatkan anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu permintaannya kayak begitu dan jauh sebelum ada kabar bahwasannya istrinya itu hamil. Kita doa minta sama Allah buat anak-anak kita soleh dan soleha, anaknya udah ada wujudnya di sini. Nah ya, terus sebelum jadi soleh tuh kita yang ngajarin diri kita jadi orang yang soleh. Karena akhlak wabil ilmi, lebih dahulu akhlak kalau bahasa kita. Nyontoin pakai pekerjaan itu lebih utama. Adalah Habib Umar Al-Mukhdar di Hadramaut. Ayahnya namanya Abdurrahman Segaf. Itu Umar Mukhdar, kenapa jadi ulama besar? Karena dia nggak pernah nemuin bapaknya sama ibunya kecuali di atas sejadah dia temuin itu. Jadi setiap kali dia kecil lari, dia datang sama bapaknya di atas sejadah. Ibunya di atas sejadah. Maka kalau dia nggak pernah ngedapetin orang tuanya selain dalam ibadah sama Allah, wajar kalau anaknya jadi ulama. Anak kita ngedapetin kita lagi ngapain coba?
Ya, lagi main handphone, ya wajar anaknya main handphone juga. Ya, ibunya lagi ngapain? Ya lagi nggak dalam kondisi yang ibadah sama Allah. Karena perintahnya itu sesuai dengan if'al hadza. Apa yang diperintah, apa yang dia kerjakan. Sebelum nyuruh anak-anak kita sholat di masjid, ya kita dulu mungkin yang jadi contoh sholat di masjid. Seringkali orang tua nyuruh-nyuruh anak di masjid, dia nyanyi sholat tinggal di masjid. Kadang-kadang dia nggak sholat malahan. Gimana jadi pelajaran kita? Walaupun nggak ada yang sulit buat Allah menjadikan anak soleh dan soleha itu nggak susah. Jangankan soleh soleha, nggak ada jadi ada itu gampang jadi Allah, buat Allah tuh mudah. Apalagi soleh dan soleha berarti udah ada kan anaknya kan, tinggal dijadiin soleh dan soleha itu lebih mudah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Allah melihat takhusus perjuangan orang tuanya untuk mendapatkan anak soleh dan soleha ini sejauh mana orang tuanya. Pengen kita punya anak-anak tahfiz, anak-anak yang hafal Quran. Ya, berapa banyak saya lihat orang tua, saya punya guru saya itu orang tuanya nih nggak nggak hafal Quran, cuman cinta sama orang hafal Quran. Jadi kalau ada orang hafal Quran tuh dia suka diikutin kemana, dibawa ke rumahnya, diajak makan di rumahnya. Itu anaknya jadi hafiz Quran semuanya. Dia punya anak 8, 8 jadi hafiz Quran. Salah satunya guru saya. Sekarang guru saya punya anak, anaknya hafal Quran semua. Itu kan nggak mudah kali begitu. Kita pengen anak kita ngapal Quran, waduh, gampang sudah. Ya, bacanya aja udah semrawut luar biasa karena biisnadin sahih. Quran itu punya sanad tertentu. Ada yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah dan ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Ini untuk takidan, menguatkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Quran kalau udah ada dalam tubuh kita, syaratnya harus ada dalam tubuh kita yang bikin seneng Quran tinggal dalam tubuh kita. Ada sesuatu yang dia nggak suka, kabur. Sama kayak ilmu, insyaqqa ala uzunaihi katanya. Ilmu itu sering berbisik dalam telinga kita. Amalin saya, kan begitu. Amalin saya. Kenapa? Kalau diamalkan, maka terikat ilmu itu dengan amalnya. Banyak orang dia bisa ngajinya, bisa cari ilmunya, tapi dia nggak kerjain, jadi nggak ikat berarti ilmunya dengan alihnya. Ini ilmu berbisik dalam telinganya, minta sama orang yang terkait untuk mengamalkan itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti ilmu yang diamalkan dia bakal diam dalam tubuhnya orang itu. Saya punya adik saya hafiz Quran, ngejaganya yang susah, ngapalnya gampang. Ngejaga apalannya yang susah. Sekarang di Jakarta tinggalnya. Ya, mau ngejagain dari orang-orang yang ngelihat bahwasannya apalannya bisa hilang. Imam Syafi'i hilang apalannya cuman gara-gara mandang jauh aurat perempuan yang bahasa kita auratnya ini terlemahkan dalam diri kita. Kan kita sering di jalanan ngelihat orang nggak pakai kerudung kan tuh susah itu. Dosa yang kecil tuh yang begitu namanya, dosa yang terlemahkan. Kitanya itu lemah, kalau kita merem, waduh repot nanti. Ya, dosa yang niat, ada kosotnya, ada rencananya, itu namanya dosa besar. Jadi dosa kecil, dosa yang terlemahkan buat kita. Segitu aja Imam Syafi'i, hilang hafalannya. Cuman gara-gara itu, pandangnya juga jauh. Orangnya juga nggak kelihatan, cuman auratnya kelihatan, rambutnya yang kelihatan. Selesai hafalannya. Menjaga hafalan ini susahnya luar biasa. Ya, makanya kalau anak-anak punya kita anak-anak yang tahfiz Quran, menjaga dari pergaulannya ini yang susah menjaganya. Karena besok Allah bakal pakein kita mahkota dari cahaya di hadapan orang banyak, saudara. Nanti di akhirat orang tanya, kenapa itu orang tuh dipakein mahkota sama anaknya? Karena itu penghargaan dari Allah karena ada anak yang hafal Quran. Jadi Allah kasih kemuliaan orang tuanya. Dipakein mahkota dari cahaya di akhirat. Orang kalau dia dipakein mahkota, tandanya jadi raja sudah di akhirat. Masya Allah. Nah ini zuriyatan ba'duha ala ba'din. Jadi Hannah bin Fakuds, ya, istri dari Imran ini, dia nazarkan anaknya. Yang anaknya itu belum ada. Apa nazarnya? Muharrar. Jadikan anak saya muharrar, orang yang beribadah senantiasa kepada Allah, fataqabbal minni.
Kita yang nggak berani nih nazarin anak sendiri buat jadi ahlul ibad. Ternyata Sayyid Abdul Muthalib pun sama menazarkan Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ayahnya menazarkan anaknya juga. Biasanya orang yang dinazarkan ya Allah kasih kelebihan dari yang lain. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Falamma, maka tatkala wadu'atha, melahirkan ya istrinya Imran, qalat, dia berkata, Rabbi inni wadu'tuha unsa. Tuh, lihat. Rabbi ya Allah ya Tuhan kami, ini wadu'tuha, sesungguhnya saya dikaruniakan unsa, kok anak perempuan gitu. Kok saya dikaruniain anak perempuan katanya. Padahal wallahu a'lamu bima wadu'at. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa-apa yang Allah kasih sama saya. Walaisa zakaru kal unsa, tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Saya nazarkan anak saya pengennya laki-laki. Karena kalau laki-laki nggak terbatas dalam keilmuan dan ibadahnya. Kalau perempuan ya ada batasannya. Tapi Allah kasih perempuan, kecewa apa enggak? Kalau kita mungkin udah kecewa, udah nazarin yang nongol perempuan. Tapi ternyata Sayyidah Maryam tingkatan ibadahnya laki-laki kalah sama Sayyidah Maryam. Kalau bapak-bapak baca surah Maryam, Nabi Zakaria kan nabi ya. Nanya sama Sayyidah Maryam, Anna laki hadza katanya. Ini buah-buahan dari mana katanya. Nabi nih yang pangkatnya Nabi, Nabi Zakaria ini kan pamannya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Dia tanya Anna laki hadza, ya Maryam ini kok buah-buahan dari mana? Ini buah nggak musimnya. Satu, yang kedua nih buah nggak ada di sini nih. Buah dari mana? Buah itu min indillah. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria yang pangkatnya nabi nanya sama Sayyidah Maryam yang pangkatnya bukan nabi, Saudara. Artinya tinggi makomnya Sayyidah Maryam. Andai kata dia laki, jadi nabi mungkin. Karena dia nggak laki ya nih. Jadi seorang waliyah, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ketinggian pangkat seseorang, ujiannya juga makin tinggi. Ini orang nggak pernah kenal sama laki-laki, nggak pernah bersentuhan sama laki-laki. Ujiannya yang justru berlawanan dengan orang yang nggak pernah kenal dengan laki-laki. Itulah ujian kalau Allah kasih begitu. Nggak pernah kenal laki-laki, tahu-tahu hamil tuh coba, masya Allah. Kalau kayak kita, waduh gimana? Bapaknya ustadz, anaknya berlawanan sama orang tua, dia puyeng aja itu orang tuanya pasti. Yang namanya ujian itu kadang berlawanan dengan apa yang kita jalanin selama ini. Orang tuanya rajin ke masjid, anaknya nggak begitu, sering begitu. Orang tuanya rajin sodakoh, anaknya enggak. Atau sebaliknya, anaknya rajin ibadah kepada Allah, punya orang tua yang sama sekali nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam tingkatannya tinggi, ujiannya justru berlawanan. Makanya orang tanya, lah ini orang nggak kenal sama perempuan, nggak laki-laki, kok bisa dia hamil tanpa kenalan laki-laki? Nggak mungkin ini. Ini namanya ujian. Jadi ujian itu kadang muncul dari apa yang jalannya nggak dikira-kira sama diri kita. Nikmatnya buat apa? Untuk tetap mendekatkan diri sama Allah. Makanya yang namanya ujian kualitasnya kualitas iman. Iman kita cuma 20%, nggak bakal kita dapat ujian yang 40%, Saudara. Ya, Allah juga lihat kondisi kita. Makin gede imannya, makin gede juga ujiannya. Makin tinggi lagi imannya, makin tinggi juga ujiannya. Yang kedua, jangan lihat ujian orang lain ke kita. Lihat ujian orang lain ke Allah. Jangan, karena ujian orang sama kita pasti beda. Andai kata ditukar belum tentu sanggup kita. Kita lihat enak orang lain dalam pandangan mata kita, katanya enak. Padahal belum tentu enak. Kadang lebih tinggi kehidupannya, lebih banyak juga kesulitannya. Saya sering kedatangan orang-orang yang justru saya lihat pandangan mata saya enak. Tapi ketika dia ngomong sama kita, kesulitannya lebih gede dari kita. Oh, saya aja pusing dengarnya. Saya bilang, waduh kirain enak hidupnya. Gak enak ternyata gitu. Jadi manusia ini kalau udah barter masalah, pusing sendiri akhirnya. Mau Ustadz, kalau Ustadz kedatangan siapa aja Pak ke rumah saya. Orang-orang kalau udah pada pusing datangnya ke rumah, enak kagak datang ke rumah. Sudah. Tapi itulah wadok Tuhan. Ketika Allah serahin masalahnya, Allah tahu kadarnya dia.
Kenapa Sayyidah Maryam Allah kasih yang 100% ujian dari Allah? Karena Allah tahu, dia tahu. Andai kata itu terjadi sama orang terdekat kita, bisa gantung diri. Orang lagi ibadah bagus-bagus, ujiannya malah dia hamil ketika nggak disentuh laki-laki. Masya Allah. Ditanya nggak sama Sayyidah Maryam Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak, diterima aja udah. Fataqabbalaha biqabulin hasanin katanya. Saya terima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Nah ini kalau kita kan tanya, ya Allah nih kapan kelarnya nih kira-kira ujian nih? Cepetan kelarnya. Orang sakit itu kadang Allah istighfarkan sakitnya buat dosa kita. Kita pengen cepat sembuh dengan sakitnya. Kan bingung jadinya, berlawanan jadinya. Kalau sakit 3 hari aja lumayan tuh. Dosa-dosa kita yang gede, yang malas mulut kita istighfar, ya udah dihancurinnya lewat sakit kita. Datang ke dokter, tanya sama dokter, cari obat yang kalau bisa sekarang juga saya sembuh. Nah, jadi kan gimana juga kira? Akhirnya yang harusnya digugurin dosanya nggak jadi. Karena ulah kita sendiri, karena penyakit zohir udah jelas semua para anbiya ngalamin Pak penyakit zohir. Nabi sakit nggak kira-kira? Sakit kan? Apa ada riwayat Nabi nggak sakit? Yang nggak sakit itu Fir'aun Pak. Itu baru nggak sakit. Dokternya makan gaji buta itu. Digaji cuman nggak pernah sakit. Hatta pilek pun nggak pernah. Di zaman Nabi ada orang ulama besar. Ulama besar punya istri soleha. Tiba-tiba istrinya minta cerai sama suaminya. Istrinya bisa jelasin, nggak bisa jelasin istrinya. Ngomong, saya jelasinnya nanti aja deh. Pokoknya saya minta selesaiin dulu nih urusan pernikahan kita. Bingung lakinya nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba minta bubar. Ya udah sekarang gini aja kata lakinya, besok aja deh kita ngomong sama Nabi, ngadap sama Nabi aja. Nanti apa keputusan Nabi saya ikutin. Gimana kalau begitu? Ya udah, fair. Baik deh. Jalan nih berdua, paginya besok ke hadapan Rasulullah, di tengah jalan lakinya kesandung. Dia jatuh, betisnya besot, kakinya, jempolnya juga besot nih. Beres besot begitu, kata bininya apa ya? Alhamdulillah. Gitu, bininya lakinya jatuh, alhamdulillah. Kalau kita ngomel ya. Alhamdulillah dibawa pulang ke rumah. Mungkin kata lakinya mungkin mau beresin dulu nih lukanya. Kali habis beres lukanya, balik lagi nih ke Nabi. Kiranya begitu. Ternyata beres dibalut lukanya, nggak balik lagi ke Nabi. Selesai udah. Baru bininya bisa jelasin. Kata bininya, saya minta bubar sama abang cuman satu. Abang ini ulama besar. Ibadahnya bagus, semuanya bagus. Ya kan? Cuman yang saya lihat abang nggak pernah sakit. Saya khawatir istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok abang nggak pernah sakit? Nggak ada kasih sayang Allah di abang berarti. Saya khawatir ibadahnya cuman uluran dari Allah doang buat abang. Makanya saya minta bubar deh. Ngeri kayak Fir'aun gak pernah sakit berarti. Apa yang kata lakinya? Tapi setelah tadi saya lihat abang jatuh di jalan. Dan itu darah yang pertama keluar dari suaminya. Sebelumnya gak pernah sakit. Luka aja gak pernah lakinya. Saya lihat abang sakit jatuh berdarah. Berarti tandanya Allah masih sayang sama abang. Gak jadi bubar bang. Gitu. Balik gak jadi bubar. Itu sakit tanda rahmat Allah. Ukurannya dari situ. Jadi kalau orang nggak pernah sakit, tandanya Allah nggak pernah sayang sama dia berarti ya kan. Kalau kita ada sakit ringan, itu sakit itu bisa gugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penyakit hati kita betah, kalau penyakit zohir nggak betah kita. Kalau Nabi dan nabi-nabi yang lain nggak pernah punya penyakit hati, dan kalau ada harus dibuang Pak buru-buru. Ini kita terbalik, penyakit zohir kita buru-buru deh. Penyakit batin kita betah. Padahal penyakit zohir nggak bakal ngancurin amal kita. Nggak ada. Ente batuk ngancurin pahala sholat ente. Oh hebat batuk bisa ngancurin sholat kita. Nggak ada. Ya pileknya kita bisa ngancurin amalan kita. Ada. Justru dia batuk, dia pilek dan lain sebagainya. Kalau dia sabar justru dosa yang hancur di situ. Justru sebaliknya kalau penyakit hati ada sama kita. Berapa banyak orang hancur amalnya cuma gara-gara penyakit hati. Tapi orang betah dengan penyakit hati karena efeknya sama kita nggak ada. Kita tetap bisa kerja, ya. Kita tetap bisa ibadah. Di tengah-tengah ibadah kita lagi dibakar, kal hatob katanya.
Kalau kayu terbakar, antum ngomong kayu itu mahal udah nggak ada gunanya, saudara. Bener nggak? Ini kayunya kayu jati, Pak Ustadz. Tapi udah jadi abu, mau jati mau kagak udah abu udah. Amalan kalau udah mahal, semahal apapun, kalau udah terbakar, aku yang dilihat, saudara. Mau kayunya kayu apapun juga, kalau udah dibakar udah jadi abu, ya selesai semuanya udah. Jadi penyakit hati bisa ngebakar amalan kita, harusnya kita waspada. Lama-lama pahala puasa kita hilang. Lama-lama pahala sholat kita hilang. Lama-lama puasa sunnah kita hilang. Lama-lama sholat sunnah kita ikut hilang. Cuman gara-gara penyakit hati yang justru kita lebih tenang penyakit itu ada dalam tubuh kita ketimbang penyakit zohir kita. Nabi tidak terwariskan dengan penyakit hati. Tapi Nabi punya penyakit zohirnya. Semua nabi-nabi punya penyakit zohir. Tapi iblis dan rangkaiannya dia nggak punya penyakit zohir, Allah nggak kasih tanda rahmatnya, tapi Allah kasih penyakit hati yang begitu besar sama dia. Ini yang perlu kita waspadai, ya kan? Karena dokternya siapa? Ulama. Ada ulama dokternya hati. Dianya juga kena penyakit hati. Ya capek kalau begitu udah. Ya, datang kita sama dia, dianya kena. Wah, repot sudah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum wa arda, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fi qalbi. Ini penutup kita ya. Jam 1 nih pas nih udah. Hammud dunya zulmatun ya ala qalbihi. Hammud dunya duka cita sama urusan akhirat. Hammud dunya duka cita sama urusan dunia, tanda zulmatun fi qalbihi, tanda gelap hati kita. Orang itu bisa duka cita sama urusan akhirat kalau penyakit hatinya nggak ada. Gimana sih duka cita akhirat? Kalau akhirat nggak bisa kita raih, sedih kita. Tuh, biasa qobliyah subuh, tiba-tiba nggak qobliyah subuh. Mungkin karena telat nih. Allah kasih nikmat tidurnya sedikit ya. Ya nggak, bangun udah mau isyraq, nggak mungkin saya qobliyah nih. Saya harus sholat subuh langsung nih. Ketinggalan qobliyah subuh saya, itu nggak ada hammud dunia, nggak ada duka cita urusan akhirat pada diri saya. Nggak ada duka citanya, biasa aja. Bahkan orang nggak sholat subuh biasa aja, nggak ada bencana. Tapi kalau udah hamud dunia, kalau udah duka cita sama dunia, dunia ini kalau nggak diraih rasanya mikirin, tuh kenapa tadi nggak jadi ya? Dipikirin semuanya, kenapa ini bisnis lewat ya? Harusnya jadi nih, tuh begitu. Tapi kalau dunia lewat dari tangan kita, duka citanya luar biasa. Tapi kalau akhirat lewat dari tangan kita, nggak ada duka cita kita, biasa-biasa aja. Bahkan orang yang gak sholat subuh bangunnya jam 8, ya biasa aja, nggak ada duka citanya sama sekali. Artinya apa? Tanda gelap hati kita. Itu penuh berarti semua penyakit hati kita karena penyebabnya ini. Ya, dulu kita punya ulama di Cipayung itu. Kalau sholat malam mulainya dia jam 12 karena dia harus bersih-bersih gitu. Tiba-tiba bangunnya jam 1. Jam 1 baru bisa dibangunin. Namanya orang kan tidur nih, ada kasih nikmat nih tidur nih. Jam 1 malam itu kan masih panjang rangkaiannya sampai pagi itu. Jauh Pak. Pembantunya dapetin dia nangis yang gak selesai-selesai. Cuman gara-gara ngulur waktunya 1 jam doang. Nangisnya itu karena 1 jam dia liwat jatuhnya. Segitu aja dia gak dapetin akhirat, nangis dia. Oh, kita yang kewajibannya sampai bablas gak ada nangisnya kita. Tapi kalau urusan dunia hilang, oh nangis. Duit 50.000, tinggal satu-satunya hilang, oh nangis deh. Kemana sih duit nyariin ini? Pusing dia. Karena kita sering dibikin puyeng sama dunia kita sendiri, bener. Yang bikin tenang kita akhirat. Udah gak ada lagi la ya'rifullah. Orang kalau udah gak kenal sama Allah, Allah bikin resah dalam hatinya. Makanya tenang hati kita kalau dekat sama Tuhan, itu dikuncinya Pak. Ternyata indah, dunia ini ada di sisi kita atau enggak, sama-sama bikin gelisah, benar? Nggak ada, kita cari, biar ada. Ada, bingung naruhnya. Naruh di mana nih? Gelisah juga. Jadi dunia indah walama indahu, ada di sisi kita atau enggak ada di sisi kita, dua-duanya bikin deg-degan kita. Itu sifat dunia tuh. Nggak kelar-kelar berarti kan? Yang kedua, kalau akhirat menenangkan diri kita, lihat aja orang-orang yang dalam ibadahnya. Intinya cuma satu, kaya itu tenang hati kita. Kalau udah tenang mau kayak gimana pun hidup kita, ya udah. Karena tenang itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Maka di tengah-tengah kita mencari rizki dunia kita,
adab kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tatma'inna qulubuhum ala bidzikrillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam batiniah kita, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak-anak kita semuanya dijadikan solehah, menjadikan anak-anak soleh dan solehah, anak-anak yang mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.